Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pengambilan online siaran langsung. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di tahun 2023 ini. Shalom. Atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Epifani saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Henry Senjaya. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing, melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja PRK saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 222A ayat 1 dan 2. Oh
Bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat tahun baru. Saya senang bisa hadir kembali melayani di tengah jemaat di sini. Selamat juga untuk Gereja Perki Nederlands. Sayang saya tidak bisa mengikuti ibadah pada saat peresmiannya. Hari ini kita akan menghayati ibadah kita dengan tema menjadi berkat sepenuh hati. Masih dalam rangkaian Minggu Epifani, kita akan menghayati bagaimana kehadiran Tuhan, penampakan Tuhan yang selalu menjadi berkat bagi kita dan seharusnya kita hidup menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut tema ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365 B bait 1 dan 3. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari berdoa dulu secara pribadi, lalu saya akan sambut dengan doa bersama. Kita berdoa.
Ya Tuhan, dengarlah pengakuan kami ini, pengakuan yang tulus bahwa kami seringkali bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang membaharui hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami percaya hidup kami senantiasa diperbaharui. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah bagi kita semua, bahwa Tuhan Allah senantiasa menyatakan anugerah pengampunan, bahkan keselamatan bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebagai orang-orang yang diampuni dosanya, kita sudah seharusnya hidup seturut dengan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Saya bacakan Matius 22 ayat 37 dan sampai dengan 39. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari jemaat Tuhan kita sambut dengan pujian Tuhan Ambil Hidupku, bait 5 dan 6. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tahta kebesaranmu, tahta kebesaranmu. Limpah ruah kasihku ku serahkan padamu, diriku seutuhnya milikmu selamanya, milikmu selamanya. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengisi hidup kami, menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami.
Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kami, menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami membuka diri kami, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kami, membuat diri kami ini menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan ditabur. Firman-Mu akan tertanam di dalam diri kami, dan oleh Roh Kudus kami pun dapat mencerna firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan menjadi multivitamin yang akan menyegarkan perjalanan hidup kami. Ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberi kepercayaan kepada kita, yakni kehidupan yang kita jalani di dunia ini sampai sekarang. Belum lama kita meninggalkan tahun 2022 dan tidak terasa sudah 8 hari kita menjalani tahun 2023. Kita tahu selama masih hidup di dunia ini kita menghadapi tantangan dan persoalan. Saya sering mengatakan kepada jemaat-jemaat bahwa dalam hidup ini, di dunia ini, selalu ada yang namanya hal-hal yang baik, atau dalam bahasa Latin bonum. Kita ingat kata bonus. Bonus itu dari kata Latin bonum,
artinya hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Itu ada dalam hidup kita. Namun juga ada yang namanya hal-hal buruk. Istilah Latinnya malum. Ada bonum, ada malum. Dalam bahasa Indonesia ada kata malapetaka. Mala itu dari kata malum. Hal-hal yang menyusahkan kita. Nah, itulah kehidupan kita. Selalu ada bonum dan malum. Saya mau tanya, mana yang sebenarnya paling banyak kita alami dalam hidup ini? Bonum atau malum? Bonum. Jangan gara-gara contekan di sini. Masing-masing mungkin akan punya pandangan. Mana yang paling banyak, bonum atau malum? Namun saya menghayati, dan saya kira kita semua setuju, bahwa dalam hidup ini yang paling banyak itu adalah bonum. Bonus banyak dalam hidup kita. Hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Kalau lebih banyak malum, hal buruk dalam hidup ini, kita akan hidup selalu dalam keadaan yang bahaya, dan itu sangat tidak tenang. Mungkin kita akan seperti istrinya Ayub, mengutuk kelahiran kita. Kalau hidup ini banyak malum. Sebagai contoh ya, bagaimana kalau hidup di tengah-tengah realitas malum itu sangat tidak menyenangkan. Saya ambil contoh, perumpamaan atau ilustrasi, menjelang akhir tahun 2022, ada banyak orang di Belanda ini, saya kira sama di Amsterdam juga, menyalakan kembang api atau petasan, vuurwerk ya kalau tidak salah. Tahun ini, akhir tahun lalu, konon lebih banyak daripada sebelum pandemi, katanya. Tetangga bilang begitu. Banyak sekali. Jadi pada Sabtu 31 Desember di Den Haag, tempat kami tinggal, dari pagi sampai pagi lagi, istri saya baru bisa tidur tuh jam 4 subuh. Itu terus menerus bunyi petasan terdengar, bunyi kembang api, semarak sekali, langit jadi terang. Dan saya sering jadi kaget karena tiba-tiba mendengar dor. Apalagi ada yang paling kencang itu, saya nggak tahu, seperti bom aja itu, bum. Jadi mungkin seperti anjing, saya tidak begitu suka dengan suara ledakan petasan. Pernah amati anjing kalau malam tahun baru itu bagaimana? Menderita ya. Ada teman menceritakan harus menunggu anjingnya karena gemetar di malam tahun baru. Jadi itulah malam penderitaan bagi anjing ketika manusia senang dengan main petasan dan kembang api. Nah, kalau hal-hal buruk kita umpamakan seperti petasan kembang api itu, dan jumlahnya banyak alias sering, maka betapa hidup ini yang kita jalani ini tidak menyenangkan dan tidak bikin tenang. Kita jadi sering kaget dan merasa tersiksa. Sebentar-sebentar dor, sebentar-sebentar dor. Namun syukurlah, hal-hal buruk dalam hidup ini tidak banyak. Tidak banyak. Kalau banyak, sekali lagi, mungkin
Saat sekarang aja sudah bisa bikin kaget. Entah ada yang jatuh, lampu, kan hal buruk kalau banyak ya. Justru semua terjadi kalau kita sampai saat ini itu karena banyak kebaikan dalam hidup ini. Jadi bonum paling banyak, tapi jangan lupa malum juga ada. Dan seperti petasan kembang api, justru malum, hal buruk dalam hidup ini bisa tiba-tiba terjadi. Meledak, dor. Siapa di sini, saya tidak berharap, tapi begitu masuk tahun baru tanggal 1, dapat sesuatu yang buruk dalam hidup. Ada? Puji Tuhan kalau tidak ada. Tapi saya mendengar ada seorang keluarga dalam kehidupan keluarga, begitu masuk tanggal 1 saya kena tipu orang. Jadi dia membenarkan apa yang saya katakan, bahwa malum yang buruk bisa tiba-tiba terjadi tanpa kita duga-duga. Nah, dalam Injil Lukas 10 yang kita baca tadi, Yesus menyampaikan cerita tentang seseorang yang tiba-tiba mengalami hal buruk dalam hidupnya. Mengalami malum dalam hidupnya yang tak terduga. Orang itu sedang dalam perjalanan dari Yerusalem, memang melalui daerah perbukitan yang sepi, turun ke Yeriko. Orang itu pasti tidak akan menduga kalau dia tiba-tiba mendapat keburukan dalam perjalanan. Tapi itulah yang diceritakan Yesus dalam cerita ini, dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tiba-tiba para penyamun atau bandit itu merampok dia habis-habisan, dan bukan hanya merampok, tapi juga memukul orang itu sampai jadi setengah mati, tergeletak di jalan. Orang itu pasti tidak menduga kalau mengalami hal buruk seperti itu. Dia dibiarkan tergeletak di jalan. Jadi sungguh malum dialaminya hal buruk berupa kejahatan. Nah, namun Yesus berkata pada Lukas 10 ayat 31, di situ Yesus mengatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Saya merenungkan kata kebetulan. Kebetulan ada seorang imam, yang datang ini juga imam, bukan orang sembarangan. Kalau Yesus menyebut kata kebetulan, itu berarti peristiwa imam yang lewat di jalan itu sebagai peristiwa tepat waktu. Tepat waktunya. Ini ada yang mendapatkan malum, malapetaka, ada imam. Ya, jadi ini tepat waktunya. Kita tentu tahu ya, gambaran imam itu kan sebagai pemimpin ibadah, ya, keagamaan. Oh, mestinya kan ada sesuatu yang tepat waktu. Menjadi peristiwa berkat mestinya. Ya, jadi peristiwa tepat waktu, peristiwa kebetulan itu mestinya menjadi peristiwa berkat. Berkat untuk yang mendapat kemalangan itu ya, mendapat kejahatan. Tapi ternyata peristiwa berkat itu tidak terjadi. Imam ada di sana, tetapi hanya melihat orang yang tergeletak itu dari seberang jalan, lalu pergi begitu saja. Lalu
Peristiwa kebetulan yang lain adalah datang di tempat itu orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga mirip-mirip dengan imam sebenarnya. Kalau kita baca Taurat ya, Perjanjian Lama, suku Lewi itu dikhususkan untuk pemimpin ibadah juga, pelayan-pelayan ibadah. Nah, orang Lewi lewat di situ, dia juga hanya melihat orang yang tergeletak di jalan itu, lalu pergi meninggalkan dia. Mestinya peristiwa berkat, malah jadi peristiwa yang pahit. Saya membayangkan begini. Jadi jemaat kekasih Tuhan, kita tidak tahu apakah orang yang jadi korban kejahatan itu melihat imam dan orang Lewi yang lewat di jalan itu. Tidak diceritakan di situ ya. Tapi kita bisa membayangkan, ini teknik atau metode menafsir cerita, supaya kita merasakan getaran cerita itu. Mari kita membayangkan, kalau orang yang tergeletak itu melihat imam dan orang Lewi itu, kira-kira apa yang menjadi perasaannya? Kecewa, sedih, pahit. Imam itu biasanya dan orang Lewi itu biasanya pakai pakaian yang kentara ya, kelihatan. Kan orang beragama begitu kan ya, kelihatan, entah juga jenggotan begitu ya, bisa juga. Yang jelas pokoknya kelihatan. Mestinya kan ini korban ya. Waduh, pas banget ya. Datang imam, aku ditolong. Lewat. Bayangkan, ini yang membuat bisa jadi akhirnya pahit ya, mengalami kepahitan. Dasar orang beragama, cuma bisa teori doang. Kehadiran imam dan orang Lewi tidak berarti apa-apa untuk orang yang sedang mengalami malum itu. Kehadiran imam dan orang Lewi itu pada waktu itu tidak jadi berkat untuk orang yang tergeletak itu. Karena they do nothing, just see and go. Hanya melihat dan pergi. Kalau pada waktu itu punya handphone, mungkin mereka hanya bisa selfie. Selfie dengan korban gitu ya. Ini bisa terjadi nggak ya? Bisa, karena ada fotonya ya. Tadi sudah lihat belum? Oh belum ya. Ini saya dapat berita dari BBC ya. BBC 1 Juli 2016 di India, yang di blur itu wajahnya, itu korban pemerkosaan. Bayangkan official ini petugas-petugas, mereka selfie tanpa empati. Saya membaca berita di situ, nanti silahkan cari 01 Juli 2016. Untung pemerintah India melihat itu dan menindak tegas, dipecatlah mereka-mereka ini. Petugas sosial selfie dengan korban. Jadi kalau pada waktu itu ada handphone, ceritanya bisa seperti ini. Selfie dulu ya. Wah, udah punya foto, dibawa. Ada korban begini begitu ya. Ayo kita kumpulkan dana untuk pertolongan. Ya korbannya sudah mati. Jemaat kekasih Tuhan. Jadi walaupun imam dan orang Lewi itu biasa beribadah, bahkan menjadi pelayan-pelayan ibadah di sinagoga-sinagoga, imam dan orang Lewi itu tidak menunjukkan diri sebagai orang yang beribadah dalam hidup sehari-hari.
sebagai pemimpin agama, sebagai pelayan ibadah, pelayan umat, ya hanya profesi belaka. Ibadah yang sesungguhnya itu mestinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka telah menyia-nyiakan waktu yang tepat untuk menjadi peristiwa berkat bagi orang lain. Lalu Yesus melanjutkan ceritanya. Setelah orang Lewi pergi, datanglah seorang Samaria ke tempat itu. Orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di jalan, lalu dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini menarik kalau kita mau pahami baik-baik kata tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tak splangna, bahasa Yunani. Kalau dipahami dengan literleg, itu gerakan rahim. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Memang bahasa Indonesia menuliskan hati, tapi bahasa Yunani rahim. Itulah sebabnya ada kata rahimi, kerahiman, ya, compassion. Orang Samaria itu punya rahim. Bukan berarti juga perempuan, ya, tapi itu menunjukkan betapa dia punya empati. Ayat 34 dituliskan begini. Iya, orang Samaria itu pergi kepadanya, kepada orang yang jadi korban, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Perhatikan, ada gerakan dari hatinya atau dari rahimnya itu. Dan itu mendorong dia bekerja, melakukan sesuatu yang konkret, yaitu menyirami korban dengan minyak dan anggur. Itu tanda bahwa orang Samaria itu serius menolong, melayani orang yang dirampok itu. Tidak cuma lihat, tapi melakukan pertolongan pertama. Lalu lanjutkan ayat 34 itu. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Stop dulu ya. Jadi korbannya dinaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri. Kata yang dipakai itu singular, artias keledainya cuma satu. Lah, kalau korban dinaikkan ke keledainya, lalu dia jalan. Artinya apa? Berkorban. Berkorban. Ada tenaga, ada keringat. Karena sekarang ada satu lukisan sebetulnya saya ingin kirim juga itu ya, saya lupa itu. Ada satu lukisan bagus sekali. Bagaimana orang Samaria itu susah payah membawa si korban di atas keledainya itu. Lanjut lagi. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, ini bukan main-main ya. Ini benar-benar serius banget merawatnya. Itulah sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Waktu, tenaga, keringat. Korban, harus berkorban. Dan ayat 35
Ini perhatikan juga. Keesokan harinya, ia orang Samaria itu menyerahkan 2 dinar. 2 dinar itu apa? Duit, uang. Kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini bukan cuma tenaga, tapi juga materi. Itu yang namanya sepenuh hati. Jadi jemaat kekasih Tuhan, kehadiran orang Samaria itu sungguh menjadi berkat sepenuh hati bagi orang yang dirampok itu. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan, orang Samaria itu adalah orang asing bagi orang Yahudi. Bagi orang yang dirampok itu bukan kalangan sendiri. Orang Samaria itu jelas orang yang bukan biasa beribadah seperti orang Yahudi, apalagi jadi pelayan ibadah. Enggak. Ini orang biasa. Bahkan orang asing. Jadi belum tentu dia hafal hukum kasih. Hukum kasih yang diajarkan melalui Musa, ya, Taurat itu ya, dan Yesus menegaskannya lagi. Tapi dari perbuatannya yang sepenuh hati itu, sungguh orang Samaria itu menunjukkan bahwa dia mempraktekkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Hukum kasih bukan hanya dikatakan saja, diketahui saja, tapi dilakukan. Kasih bukanlah kata benda abstrak, konsep, bukan, tapi kata kerja aktif. Hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Apa sih Epifani? Minggu penampakan Tuhan dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Ya, jadi itulah Epifani yang dirayakan pada minggu-minggu ini. Oleh karena itu stolanya putih. Ya, ini saya nggak tahu, agak putih-putih lah, pokoknya ya ada putihnya. Kehadiran Tuhan itu yang mau dirayakan. Nah, kita tahu penampakan atau kehadiran Tuhan adalah berkat terbesar bagi manusia dan dunia ini. Karena penampakan itu menyatakan keselamatan kekal. Penampakan Tuhan nyata melalui kesaksian dan pelayanan penuh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari apa yang dilakukan oleh orang Samaria, Yesus Kristus Tuhan kita hadir menolong setiap kita yang mengalami hal-hal buruk atau malum dalam hidup ini. Ya, jujur hati kita terluka karena kita mengalami peristiwa buruk yang tak terduga, seperti kecelakaan, bencana, dikhianati teman. Oh, itu kepahitan-kepahitan yang membuat kita terluka hati ini. Lebih baik kita mengakui, ya aku sakit hati Tuhan, sakit hati dengan realitas hidup seperti ini. Nyatakan itu sakit, rasa sakit kita. Karena apa? Karena Tuhan kita dengan sepenuh hati, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi terluka. Dia hadir membalut luka-luka hidup kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengobati dan merawat hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri tergeletak dalam hidup ini. Tidak pernah.
meninggalkan kita tidak berdaya selamanya. Tuhan Yesus menghendaki kita pulih, segar, dan kuat menempuh perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup menjadi berkat dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Injil Lukas yang kita baca hari ini, Orang Samaria yang Murah Hati. Dari cerita yang Yesus sampaikan kita tahu kemurahan hati orang Samaria itu ditunjukkan oleh praktik pelayanan yang sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita yang mendapatkan pertolongan berkat dari Tuhan, mari kita seperti orang Samaria itu. Kita pun mau hidup menjadi berkat sepenuh hati bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, dan bagi dunia ini. Ingat, sepenuh hati berarti berbuat baik secara tulus, sungguh-sungguh, berkorban, dan praktekkan kasih secara aktif. Maka hidup pun menjadi berkat. Amin. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani dalam hidup ini di tahun 2023. Hiduplah menjadi berkat. Jangan terus-menerus memohon berkat. Bagi saya, Tuhan sudah memberikan banyak berkat dalam hidup ini. Kini kita diminta untuk meneruskan berkat Tuhan itu bagi dunia ini. Kiranya nama Tuhan selalu dimuliakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil, memuji nama-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat.
diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan banyak berkat dalam hidup ini. Sesungguhnya kehidupan yang kami jalani di dunia ini lebih banyak bonum, hal-hal baik daripada hal-hal yang buruk atau malum. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Sudah seharusnya hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat sepenuh hati. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami meneladani orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, yang sepenuh hati, menjadi berkat dalam perjalanan hidup. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami pun mau mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Setiap kami Tuhan, di tengah kehidupan kami pribadi, keluarga, teman-teman, gereja, masyarakat, dunia ini, biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi saksi bagi Injil Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan permohonan-permohonan kami. Kami mengingat untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan pergaulan. Oh Tuhan, kasihanilah umat-Mu. Kiranya di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan, cinta kasih Tuhan memeluk mereka, dan umat-Mu boleh keluar dari segala persoalan hidup. Di dalam mencari nafkah, rezeki, Tuhan pun yang memberikan kecukupan. Khususnya Tuhan, ketika kami ini mengalami krisis ekonomi, Tuhan, Engkau tolong agar kami mampu merawat kehidupan kami ini dengan baik dan mengelola ekonomi kehidupan dengan baik juga. Khususnya kehidupan ekonomi keluarga, ekonomi pribadi, Tuhan tolong berikan hikmat pada kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang boros, tapi dapat dengan segala rezeki hidup cukup, bahkan kami pun mampu memberi. Tuhan, kami menyerahkan untuk kesehatan kami. Engkau pun yang menolong kami ketika kami terus berusaha merawat tubuh kami agar sehat, kuat. Namun kami tahu Tuhan, seiring usia bertambah, tubuh kami melemah. Tuhan, ketika kami mengalami kelemahan di dalam tubuh, bahkan ketika kami mengalami sakit, kiranya kekuatan dari Tuhan menopang kami, supaya kami terus memiliki pengharapan. Berikanlah kepada kami kegembiraan, supaya ketika hati kami bergembira, itulah yang akan menjadi obat yang membuat semangat dalam hidup ini.
Oleh karena itu Tuhan, kami ingat untuk mereka yang sakit. Kami menyerahkan kepada Tuhan saudara kami Steve De Vretes dalam setiap kondisinya. Oh Tuhan, kasihanilah anakmu ini. Beri kebaikan Tuhan bagi saudara kami Steve De Vretes. Beri kekuatan bagi keluarga yang menopang saudara kami ini. Begitupun Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain. Kami ingat dan menyerahkan Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede dan Bapak Pardede, Ibu Sinta Hutahean, Ibu Wanda Purba, Ibu Sekartini Simatupang, Bapak Will Mostard. Tuhan, Engkau pun yang mengasihi saudara-saudara kami ini. Beri kebaikan dalam kesehatan mereka. Dan setiap mereka yang tidak kami sebutkan namanya, yang saat-saat ini mengalami sakit, Tuhan pun turut bekerja. Baik melalui obat-obatan, melalui perawatan, masa istirahat. Semua itu mendatangkan kebaikan yang menyehatkan tubuh saudara-saudara kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk mereka yang bersukacita karena merayakan ulang tahun. Kami bersukacita bersama dengan Marcella Aipasa, Om Norman Aipasa, Foni De Vogel Sahidi, Samantha Klein. Tuhan, kiranya sukacita dari Tuhan melingkupi saudara-saudara kami ini, dan mereka pun terus menjadi berkat yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan dunia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan untuk kehidupan dunia ini. Engkau pun yang selalu menyertai dan memberkati dunia kami. Berkati pemerintah-pemerintah di dunia ini, di dalam mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan. Kiranya mereka melakukan yang terbaik untuk segenap rakyat yang mereka pimpin. Kami mengingat pemerintah Indonesia. Tuhan berkati. Begitupun pemerintah Belanda di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Kami merindukan dunia ini dalam damai sejahtera yang penuh. Kami menyerahkan untuk konflik yang terjadi, peperangan Ukraina-Rusia. Tuhan pun yang selalu beserta memberikan hikmat bagi para pemimpin yang bertikai. Berikan kerendahan hati, kebaikan, supaya damai sejahtera itulah yang mereka upayakan. Juga Tuhan, kami menyerahkan untuk korban bencana alam. Tuhan berkati ketika mereka mengalami malum hal-hal buruk dalam hidup ini. Mereka dapat terus melihat ada kebaikan, keindahan dalam hidup ini yang Tuhan sudah berikan. Kami menyerahkan untuk gerejamu, khususnya gereja Perky Nederlands. Berkati Tuhan untuk kehadiran gerejamu ini. Di Belanda ini, kiranya gereja Perky Nederlands sungguh menjadi berkat yang memuliakan Tuhan selalu. Secara khusus Tuhan untuk gereja Perky Nederlands Amsterdam Zuidoost, berkati baik penatua, aktivis, diaken, semuanya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan semangat di dalam pelayanan dan sukacita. Juga kami mengingat pendeta Ida Patinama berserta dengan keluarga. Tuhan pun memberkati. Ya Tuhan,
Kini kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Engkau Tuhan yang mendengar apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ajarkanlah kepada kami terus Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam syukur dan sukacita. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami beserta dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami datang dan mengucap syukur atas anugerah serta berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Pada pagi ini kami hendak membawa persembahan bagian kecil dari berkat-berkat yang kami peroleh daripada-Mu, yang semuanya juga daripada-Mu asalnya. Kiranya Kau mau memberkati dan menguduskan berkat persembahan kami, agar semuanya harum di dalam nama-Mu.
dan dapat kami pergunakan untuk memperluas pelayanan-Mu khususnya di Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost. Dalam nama Yesus yang adalah sumber berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan memasuki pengutusan kita. Yesus menginginkan daku untuk bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 8 Januari 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Senjaya yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 15 Januari 2023, ibadah di gedung gereja De Driestromen akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama. Dalam ibadah ini juga akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Minggu 22 Januari 2023 akan diadakan ibadah bersama dengan Gereja Mitra di gedung Gereja V.E.G. Kerki dan akan dimulai pada jam 11 pagi. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja PRK Nederland setempat, dan untuk jemaat PRK GPN Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening PRK Belmermeer di Amsterdam.
Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.